Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Welcome. Today we are going to learn about science. It is about electricity. Mister masih bertemu kalian di video kali ini ya. Mister masih belum bisa secara langsung. Jadi kita masih menggunakan video ini. Is that okay? Okay, let's just start with the lessons. But before that, let us start praying. Bismillahirrahmanirrahim. You prepare your books, prepare your pencils, because there will be writing session. Okay, are you ready? Good, let's go. Electricity, science for the second grader. Kita akan belajar tentang electricity. Electricity atau elektrik atau kelistrikan. Nah, siapa yang pernah bermain dengan listrik? Kalau kalian punya mainan yang menggunakan baterai seperti mobil-mobilan atau tongkat yang ada lampunya tuh, tongkat apa tuh namanya? Lalu banyak hal lainnya ya, seperti remote TV, remote AC, itu semuanya menggunakan baterai. Nah, di dalamnya ada rangkaian-rangkaian listrik. Seperti apa sih rangkaian listriknya? Kita pelajari yuk. Let's go. What is a circuit? Circuit, kita lihat di sini. An electrical circuit is the path that electricity follows. Here is a simple circuit. What is a circuit? Circuit itu ini Kak yang kita lihat di sini. Ada dalam gambar ini namanya sirkuit. Sirkuit apa sih? Sirkuit elektrik. Ya, makanya kita sebut electrical circuit. Nah, di sini ada komponen-komponen itu maksudnya bagian-bagiannya ada apa aja sih, Kak? Siapa yang bisa membaca? Siapa yang bisa melihat? Siapa yang bisa menyebutkan ada apa aja sih di dalam situ? Benda apa nih kira-kira? Ada gambar tambah, ada gambar kurang. Bentuknya tabung, silinder, baterai ya, very good. Lalu benda apa nih yang kalau kita beri listrik dia menyala? Lampu, benar sekali, lamp atau bulb. Nah, di sini baterai kan isinya listrik, Kak. Nah, baterainya itu mengirimkan listrik ke arah si lampu. Mengirimkannya lewat mana? Ayo. Nah, yang warna hitam ini nih, itu yang kita sebut dengan wire. Wire. Ya, wire. Battery, wire, and bulb or lamp. Kita lihat komponen-komponennya ya. The parts of a circuit are called components. Nah, itu tuh bagian-bagian sirkuit. Sirkuit itu kan semuanya, Kak, yang tadi digambar. Nah, kalau bagian-bagiannya atau komponennya adalah the circuit has three different components. Tiga bagian yang berbeda. A cell or battery. And then a metal wire yang warna hitam tadi tuh. And a bulb yang kalau diberikan listrik dia menyala. A bulb. The bulb in this circuit will only light up if there are no breaks in the circuit. Nah, jadi di sini lampunya akan hanya menyala kalau tidak ada patahan atau jalan buntu di dalam sirkuitnya. Kita lihat di sini. Mister hapus dulu ya sebentar. Nah, look at this. Kan mereka berbentuk lingkaran kan dari mulai sini. Maksudnya mereka itu tidak putus, mereka berputar terus. Nah, inilah yang disebut closed circuit. Sirkuitnya itu sempurna, Kak, tertutup. Sedangkan kalau misalkan kamu potong di sebelah sini, kamu potong nih digunting di sini. Nah, lampunya tidak akan menyala. Padahal ada kabel yang ini kan, tapi tetap tidak bisa. Dia harus mengikuti jalurnya dua arah.
dari dua kabel tersebut. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. If there is a gap, jika ada jarak seperti yang tadi kita potong misalkan in the circuit, or if the components are not properly connected to each other, atau misalkan baterainya tidak diikat dengan benar, tidak disambungkan dengan kabelnya dengan benar, maka the bulb will not light up, tidak akan menyala, Kak. Good. Nah, how to build a circuit? Gimana sih cara bikin sirkuit? Nah, Bikit adalah komponen-komponen yang umum untuk membuat sirkuit. Kita nggak beneran bikin ya, kita belajar saja nih tahap-tahapnya seperti apa sih. Kita nggak usah beneran bikin. You will need the following components. Nah, there is a battery holder, lamp, bulb holder, and wire with clamps. Nah, wire-nya tuh yang ini Kak, yang warna hitamnya. Clamps-nya ini tuh yang jepitan ini Kak, clamps. Jadi kita nggak perlu ikat-ikat, kita cuma perlu menjepitnya saja. Oh, di sini juga ada peringatan. Do not touch the bulb once the circuit is closed. Jangan dipegang kalau sirkuitnya sudah jadi lampunya, karena nanti lampunya kalau menyala, dia akan panas. Ya, sekali. Kita lihat ya, tahap-tahapnya yuk. Put the battery into the battery holder. Nah, jadi baterainya kita letakkan di dalam battery holder dengan posisi yang benar. How do you know which way to put the battery into the holder? Nah, gimana cara kita tahu arah baterainya yang mana sih? Baterai kan di atas di salah satu ujungnya ada yang timbul ya, tapi di ujung satunya lagi nggak ada. Nah, biar nggak kebalik gimana ya? Nah, kan kita bisa melihat di sini Kak, ada yang disebut dengan plus, posisi arus listriknya positif. Nah, kalau yang positif ini nanti di bawah baterai holdernya ini akan, kalau baterainya kita copot ya, nanti akan ada tanda positif juga Kak di situ di bawahnya. Jadi kita tinggal mencocokkan saja, ada oh sini positif berarti ujungnya sebelah sini. Oh yang itu negatif ujungnya sebelah di sana. Seperti itu. Next ya. Step 2. Put the light bulb into the bulb holder. Nah, setelah kita meletakkan baterai di tempatnya, kita sekarang gantian meletakkan lampu di tempatnya. Jadi di sini ada tempat lampu, kita kembali lagi yuk, kita lihat tempat lampunya. Nah, di sini kan tempat lampu ini bentuknya seperti ini. Nah, lampu ini kita angkat, lalu dimasukkan bagian bawahnya. Kita putar-putar di bawahnya situ. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di sini sudah dipasang, diputar dengan kencang, tapi jangan terlalu kencang. Do not make it too tight. Soalnya kalau terlalu kencang, takutnya kacanya yang pecah, Kak. Number 2, study the light bulb. What is inside it? Nah, di dalamnya ada sesuatu nih, Kak. Mister gambarkan ya biar jelas. Nih. Jadi di dalamnya akan ada seperti ini. Set. Berputar, berputar. Nah, seperti itu. Bentuknya seperti itu. Oh, kehalangan Mister ya ini sebentar. Nah, bentuknya akan seperti itu, Kak. Jadi di situ apa sih gunanya kawat itu? Nah, kawat itulah yang menghasilkan listrik. Nah, kalau listriknya muncul di dalam bola kaca itu, maka akan menghasilkan cahaya. Yuk, Mister balik lagi ya. Ya, seperti itu ya. Next, step 3. Open the clamps and connect one of the wires to one end of the battery holder and one side of the bulb holder. Open the clamps, jadi kan kita tadi punya wire dengan clamps. Clamps itu yang jepitannya tadi loh, masih inget kan? Clampsnya kita ambil satu,
kita pencet, nanti dia akan membuka mulutnya. Nah, lalu kita tempelkan di ujung baterai. Di ujung baterai holder seperti ini. Ada kawatnya, ada besinya di situ, Kak. Nanti yang ujung satunya lagi kita tempelkan di lampu. Jadi disambungkan menggunakan wire with clamps. Nah, menurut kamu sampai sini lampunya sudah bisa menyala belum? Nah, belum. Kenapa sih belum? Karena tadi Mister bilang dia harus membuat closed circuit. Sirkuitnya tertutup. Nggak bisa cuma satu arah seperti ini, tapi harus berbentuk dua arah. Dari dua kabelnya dua harus berputar ya. Seperti itu. Jadi yang ini masih belum bisa ya. Baru setengah. Terus gimana biar menyempurnakannya lagi? Kita lanjutkan step 4. Open the clamps and connect the other wire to the other end of the battery holder and the other side of the bulb holder. Nah, kita melakukan hal yang sama tapi dengan ujungnya yang berbeda. Tadi kan kita menempelkannya yang ini dengan ini. Sekarang kita menempelkan ini dengan yang ini. Nah, setelah disambungkan, kita dapat melihat nih lampunya berubah warna jadi kuning. Berarti lampunya menyala. Kita lihat lagi yang sebelumnya. Nah, lampunya seperti itu kan. Karena belum komplit, sedangkan begitu kita pindahkan, kita sambungkan, nah, karena arusnya sudah bisa masuk mengalir. Jadi lampunya menyala deh. Is that understood? Bisa dimengerti ya, gampang kok. Yang penting jangan sampai ada yang terlepas. Kita harus semuanya menempel, putarannya baik. Next, kita belajar switches. Apa tuh switches? Kita lihat ya. A switch is used to break or close a circuit. Nah, switch ini digunakan untuk memutuskan atau menyambungkan sirkuit. Tadi kan kalau sirkuitnya nyambung menyala. Kalau sirkuitnya putus, dia akan mati lampunya. We use switches to turn the electricity on or off. For example, we switch off the lights when we go to bed. Nah, kalau kamu mau tidur, kamu matiin lampu nggak? Kamu mau mencet tombol dong di tembok. Nah, di tembok itulah yang kita sebut dengan switch. Kalau kita pencet, listriknya langsung berhenti. Begitu kita pencet sebelahnya, listriknya langsung ngalir lagi. Kalau berhenti, lampunya mati. Kalau listriknya mengalir, lampunya akan menyala. We switch off the lights when we go to bed at night and we switch on the TV when we want to watch it. Nah, TV juga ada tombolnya kan, Kak. Kalau kamu pencet nit di ujung layar, di ujung bawah TV-nya itu biasanya atau di belakang, nah listrik itu akan mengalir. Nah, kalau sudah mengalir, TV-nya menyala. Kalau kamu pencet lagi, listriknya akan berhenti, terpotong. Nah, maka TV-nya akan mati. Kita lihat ya gambar A dan B. Kita lihat di sini perbedaannya adalah the lamp on the A, the bulb on the A is lit, dia menyala. While the lamp on the B is turned off, dia mati. Nah, terus apalagi bedanya? Baterainya sama. Nah, kita lihat dengan switch-nya. Switch-nya apa yang berbeda dari switch A dan B? Ya, benar sekali. Di bagian ininya nih, Kak. Dia bagian E, dia menempel dari kiri ke kanan ada jembatannya ya. Ada jembatan yang nyampur, yang datang. Yang menempelkan, yang menyambungkan dengan sebelahnya. Jadi kan ada listrik dari sini nih. Set, datang, listriknya datang, tempel ke sini. Loh, tapi sampai sini dia bingung Kak mau kemana karena tidak ada jalan. Sedangkan kalau yang E, coba Mister hapus dulu ya biar nggak bingung. Kalau sedangkan yang E, listriknya datang mengikuti jalan. Nah, nyampe sini ada jembatan Kak. Nah, ada jembatannya ini dia bisa lewat. Sampailah ke lampu. Lampunya menyala karena yang di sini pun tidak ada halangan, langsung sampai seperti itu. Dapat dimengerti ya?
Bisa kok, Mister yakin kalian ngerti. Nah, below are some pictures of different kind of switches. Nah, di sini ada banyak jenis-jenis switch yang kita gunakan sehari-hari. Contohnya di sini nih, ini tombol lampu. Kalau kita pencet ke atas, lampunya menyala. Kalau begitu kita tuasnya pencet ke bawah, nah lampunya mati, listriknya tidak bisa mengalir. Lalu handphone juga Kak. Oh, handphone itu kan di sampingnya ada tombol tuh. Kalau kamu pencet tombolnya, layarnya menyala. Tapi kalau kamu pencet lagi, layarnya mati. Itu sama juga dengan switches. Lalu ada juga nih tombol yang ada gambar not musiknya. Berarti tombol apa kira-kira? Tombol bell ya, bell yang ada musiknya. Jadi kalau rumah kamu lagi tertutup atau kamu misalkan lagi di dalam nggak dengar keluar, lalu ada tamu yang mau datang, tamunya bisa pencet bel itu Kak, nggak usah teriak-teriak ya dari pagar, dipencet nanti bel di dalam rumah kamu bunyi, oh ada tamu, keluar deh. Next, kita lihat di sini ada ini switch yang bentuknya diputar. Nah awalnya yang tanda merah ini adalah petunjuknya Kak, petunjuk di mana sih lokasi switch itu. Kalau sini kita lihat off. Off itu artinya apa, Kak? Mati. Benar. Off itu mati. Nah, biasanya di sini digunakan untuk kipas. Kipas atau bisa juga untuk volume dari speaker. Kita lihat ya, di sini off itu mati. Bisa diputar dia ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and max. Nah, kalau diputar, dia akan semakin kencang karena listriknya akan semakin mengalir dengan cepat. Nah, begitu juga dengan tombol yang ini nih. Biasanya tombol-tombol yang ada di laptop, komputer, atau bahkan remote TV pun tombolnya seperti itu ya. Kamu pencet, dia nyala, dipencet lagi, dia mati. Is that understood? Bisa dimengerti ya. Nah, okay. In this topic, you have learned an electric circuit is the path that electricity follows. Electric circuit adalah jalan di mana listrik itu mengalir jalannya Kak. Kalau mobil kan punya jalan. Listrik pun juga punya jalan, the path. Next, a circuit has to be complete with no breaks for the bulb to light up. Jadi, listrik itu harus komplit, tidak ada potong-potongan, semuanya harus nyambung supaya lampunya menyala. Next, the part of the circuit are called components. Nah, bagian-bagian dari sirkuit itu yang semuanya ya, masih ingat kan? Ada baterai, ada lampu, ada switch. Nah, itu adalah komponen. Baterai, lampu, switch, wire. Nah, kita lihat di sini. The battery, bulb, wire, and switch are components of the circuit. And the last one, a switch is used to open or close a circuit. Is that understood? Baik, kalau sudah mengerti berarti tugas kalian adalah untuk mencatat yang ada di sini, Kak. Yang disebutkan oleh teman kita nih, kita sebut saja temannya bernama Jasmine. Jadi kalian menulis semua yang ada di bubble-nya ini ya, ucapannya dia nih yang Mr. Lingkari. Set. Nah, sama judulnya juga. In this topic you have learned. Nah, yang Mr. Lingkari berwarna merah itu silakan ditulis. Lalu dikirimkan fotonya ke grup WhatsApp-nya ya. Nah, Mister nanti, maaf Mister cuma akan baca karena banyak banget yang ngumpulin kan. Mister jadi nggak sempat balas satu persatu. Jadi nanti Mister pasti baca kok Bu di grupnya. Jadi langsung dikirimkan saja ya. Sebutkan tugas bahasa Inggris namanya siapa gitu. Tugas bahasa Inggris Budi misalkan seperti itu ya. Baik, sampai sini jika tidak ada pertanyaan, jika tidak ada pertanyaan,
Mister mohon pamit, Mister tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you everyone. I hope the video is useful for you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.